warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya Ibu? Sebelumnya terima kasih Ibu saya ucapkan kepada Ibu untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan wawancara kita hari ini. Tujuan wawancara kita hari ini, saya ingin menanyakan tentang Ibu bagaimana tentang pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin di sekolah. Saya mulai Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika itu kan ketika kita dihadapin pada dua sisi, dua permasalahan yang dua-duanya itu sebetulnya benar gitu ya, tapi kita harus memilih di antara yang dua benar ini mana yang terbaik untuk semua. Atau ketika apa? Bujukan moral. Kalau bujukan moral itu antara kadang kita membuat keputusan ini aja deh, itu aja gitu ya. Karena ini yang benar, mungkin yang ini nggak dibilang salah sih ya, tapi mungkin kurang pas gitu. Nah, apapun permasalahannya sebetulnya kita betul itu mengidentifikasi ya. Kita identifikasi dulu permasalahannya. Kita cari tahu dulu nih apa sih permasalahannya. Terus bagaimana sih gitu. Jadi apa dan bagaimana itu kita harus tahu dulu. Kita cari datanya, siapa saja yang terlibat gitu kan. Nanti kalau kita datanya itu sudah terkumpul, kita tahu siapa saja yang terlibat, permasalahannya apa, munculnya seperti apa, latar belakang munculnya ini seperti apa, kemudian baru kita biasanya kalau saya itu solusi terbaik itu lebih didapat ketika kita bermusyawarah dengan yang lain, jadi kita ngajak bicara yang lain. Kalau keputusan pribadi itu biasanya berdasarkan hanya intuisi pribadi, pendapat pribadi, tapi kalau dengan melibatkan orang lain, artinya ada berbagai pendapat yang bisa menjadi solusi terbaik dari permasalahan. Artinya kita tahu untuk perkara yang dulu seperti apa sih masalahnya, ya, lalu penyelesaian terbaiknya seperti apa. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dikaitkan dengan hal yang mengandung dua-duanya itu benar gitu ya, dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ketika dihadapkan pada masalah yang dua-duanya itu mengandung nilai kebenaran? Kalau dua-duanya rasanya ini benar, ini juga benar, gitu. Tapi kan kita tetap harus memilih ya, yang mana nih? Kita lihat saja dari kemaslahatannya itu lebih besar yang mana? Itu manfaatnya lebih besar yang mana? Ini betul, itu juga betul. Tapi kan kita melihatnya kalau ini dilakukan mungkin akan lebih banyak manfaatnya mungkin untuk orang banyak. Ini benar, tapi mungkin manfaatnya lebih sedikit dibanding dengan kalau kita ambil keputusan B. Kadang biasanya nggak di anak, nggak di guru ya, kan suka menjadi dilema waktu anak-anak mungkin melanggar gitu kan, seperti kasus-kasus kalau anak misalnya harus berhadapan dengan hukum tapi anak ini harus ujian, ketika kita masih punya ujian ya, supaya bagaimana nih kita ini benar anak itu sudah melanggar hukum sebetulnya benar, tapi anak ini juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kan kita nggak boleh melewati itu. Tapi bagaimana caranya supaya kedua-duanya itu bisa menjadi solusi terbaik. Mungkin anak tetap diberikan kesempatan untuk melaksanakan ujian, itu kan menyelesaikan pendidikannya. Tapi mungkin nanti kita cari kondisinya supaya anak ini tetap di ranah hukum itu tidak bermasalah. Langkah-langkah atau prosedur apa saja yang selama ini biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan tersebut? Biasanya kan ada permasalahan kecil, ada permasalahan besar gitu. Kalau kira-kira ini lingkupnya besar, biasanya saya tidak hanya mengandalkan
keputusan pribadi di perseorangan, tapi saya akan ajak bicara para wakil. Kemudian kalau itu pun dianggap masih kurang data fakta, karena bisa dari mereka nanti akan ada berbagai informasi lagi, mungkin dari para staf, mungkin nanti juga saya akan bicara dengan para guru, atau nanti kalau terkait dengan siswa mungkin nanti kita tanya juga dengan guru BK, kita ajak berbicara. Menyangkut masyarakat luas berarti kita juga harus bicara melibatkan orang tua murid, komite. Jadi intinya segala sesuatu jika dibicarakan bersama itu akan mendapatkan solusi yang terbaik. Itu aja. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan sebuah dilema etika? Dilema memang efektif paling sulit ya dalam dilema etika ini, karena itu tadi kita harus mana nih di antara yang benar ini yang kita pilih ya, dengan tadi ini kemasalahannya banyak yang mana nih, efektivitasnya banyak yang mana, kebermanfaatannya lebih banyak yang mana gitu kan. Kalau hanya lingkupnya kecil dan lingkup yang lebih besar mungkin kita akan ambil yang manfaatnya itu untuk yang lebih besar. Jadi sekali lagi inilah manfaatnya kalau kita banyak berbicara, banyak berdiskusi, musyawarah gitu kan, sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar menjadi solusi terbaik. Berikutnya Ibu, Ibu punya nggak misalnya sebuah jadwal gitu ya, misalnya untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya, apakah diselesaikan di satu waktu itu atau punya nanti jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau masalah gini, menjadwalkan ada masalah yang urgent yang saat itu harus kita ambil keputusan, gitu ya, nggak bisa ditunda lagi. Terus tapi ada masalah yang kita butuh pemikiran lebih lanjut. Biasanya masalah ini yang lingkupnya tuh lebih luas, mungkin mencakup siswa dengan orang tua muridnya juga, atau mungkin dengan masyarakat luas. Itu kan kita nggak bisa saat itu juga kita ambil keputusan ya tanpa mencari tahu dulu nih permasalahannya apa. Tapi ketika saat itu seperti hal-hal misalnya siswa ada yang berantem gitu ya dengan temannya, itu kan kita nggak bisa tunda lagi, harus saat itu juga kita ambil solusinya. Atau mungkin dari segi sapas mungkin ada mungkin genteng yang jatuh atau apa ya, itu kita nggak bisa tunda lagi dong. Kita harus upayakan supaya itu paling tidak untuk waktu yang cepat itu aman untuk semua siswa. Jadi kita perlu ambil tindakan cepat di situ ketika masalahnya memang urgent banget, tidak bisa dinanti-nanti. Tapi kalau ramainya sudah mencakup pandangan orang luar, keterlibatan orang banyak yang butuh pemikiran, butuh solusi, nah itu sebaiknya memang kita diskusikan dulu, kita musyawarahkan dulu, cari tahu dulu seperti apa, jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Kadang-kadang kan informasi yang kita dapat itu dari berbagai orang akan berbeda. Nah kita akan mencari informasinya itu dari berbagai pihak, mulai dari siswanya, mungkin dari orang tuanya, dari guru, mungkin dari orang luar. Nah, jadi kalau untuk jadwal, kalau saya nggak pakai jadwal ya, nanti urgensinya seperti apa. Saat itu ditunda nggak bisa ya nggak bisa. Mungkin ada permasalahan di wali kelas, Bu, kita ada permasalahan gini harus segera enggak, kita langsung duduk bersama, kita cari solusinya. Tapi ketika itu bisa artinya ya permasalahan itu butuh pemikiran yang matang gitu ya, dan karena lingkupnya juga cukup luas, itu kita sebaiknya tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Jadi prosedur pengambilan keputusannya tergantung dari masalah tersebut. Betul, dari beratnya masalah ya, dari skupnya, dari kecil atau besar, sehingga masalah yang hari itu bisa kita laksanakan, kita selesaikan, ya segera kita laksanakan. Kalau memang perlu, nggak bisa ditunda, ya saat itu. Tapi untuk yang membutuhkan pertimbangan, ya kita minta pertimbangan itu bukan dari pendapat kita sendiri ya. Sudut pandang orang kan akan berbeda menghadapi suatu permasalahan. Nah dari banyak sudut pandang ini bisa kalau kita kumpulkan, kita bisa mencari termasuk kalau tadi
dilema tadi ya. Dilema. Artinya kan dengan semakin banyaknya pendapat, buah hasil pemikiran, kebersamaan, duduk bareng, ngobrol bareng, itu nanti insya Allah kita lebih bisa memilih, oh kalau begitu ini yang akan kita ambil. Untuk selama ini ya Ibu melakukan pengambilan keputusan, ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan yang sifatnya tadi dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang dianggap itu bisa membantu Ibu? Orang-orang terdekat kita itu biasanya yang bisa kasih solusi, gitu ya. Termasuk kalau di sekolahan ya, orang pertama yang akan saya ajak bicara di lingkup pasti di para wakil, kemudian stafnya, kemudian orang-orang di sekeliling kita, termasuk guru-guru, karena biasanya informasi terbanyak itu ada di guru-guru. Mungkin kita nggak menemukan guru-guru langsung semuanya, tapi dengan ngobrol, mungkin kayak saya dengan Bu Arum gitu ya, Bu Arum ini itu sebetulnya saya sedang menggali informasi. Terus kalau menurut pendapat Bu Arum itu seperti apa? Jadi orang-orang yang saya anggap punya pemikiran-pemikiran yang bagus gitu ya, yang luas, yang punya wawasan luas, itu biasanya saya mintai pendapat. Tapi itu tidak tergantung hanya di lingkungan guru saja ya, karena warga sekolah kan semuanya. Suatu saat saya juga kadang untuk permasalahan-permasalahan yang menyangkut di Caraka ataupun di security, ya mereka yang saya ajak ngobrol, ajak bicara. Jadi orang-orang sekitar kita lah sebetulnya yang bisa memberikan masukan-masukan yang yang sudut pandangnya kan selalu berbeda sama kita ya. Jadinya oh kalau menurut mereka yang ada di luar itu seperti ini. Jadi memang setiap permasalahan itu sebaiknya dibicarakan. Saya nggak pernah sih ngambil keputusan sendiri ya, tapi tetap saya minta bahan pertimbangan dari yang lain-lain. Meskipun pada akhirnya saya lah yang harus mengambil keputusan, tapi itu sudah berdasarkan dari beberapa pandangan, beberapa pendapat, beberapa saran, selain dari ya data dan fakta tadi. Kita kenali dulu permasalahannya. Baik, ini terakhir Ibu ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Solusi terbaik dari setiap permasalahan itu adalah ketika kita musyawarah. Jadi apapun itu, baik kecil, sebesar apapun permasalahannya, bisa diselesaikan, bisa mendapatkan solusi satu kecil usaha. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, diskusinya juga. Terima kasih pembelajaran juga buat saya gitu ya. Bagaimana ternyata dalam pengambilan keputusan itu banyak hal yang dipertimbangkan. Oke. Terima kasih Ibu sekali lagi ya. Sukses buat Ibu ya. Baru juga sukses, diberikan kemudahan, kelancaran, dan nanti betul-betul mendapatkan pembelajaran dari banyak ya dari di guru penggerak ini. Saya yakin baru pasti bisa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sukma? Alhamdulillah baik baru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Sukma atas kehadiran Bu Sukma dalam wawancara kita hari ini. Hari ini saya ingin mewawancara Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Bu Arum, berdasarkan pengalaman saya selama ini sebagai pimpinan dan bagaimana saya mengambil sebuah keputusan, yang pertama kali adalah saya identifikasi dulu nilai-nilai yang terkait pada permasalahan tersebut. Apakah ada nilai yang sama-sama benar
atau nilai yang satu benar yang satu salah. Tentunya kalau yang satu benar yang satu salah itu sudah masuk ke dalam rujukan moral, ya, karena sudah jelas yang satu salah tentunya kita jangan lakukan. Nah, sedangkan kalau yang satu itu benar dan satunya lagi juga benar, tentunya ini menjadi sebuah dilema. Nah, saya harus memilih yang mana ketika mengambil keputusan itu. Tentunya saya harus analisa kembali permasalahan yang sudah seperti apa. Nah, jadi saya membedakannya dengan dua cara tersebut, yaitu nilai-nilai yang di dalamnya seperti apa, lalu saya pertimbangkan mana yang kedua nilainya sama-sama benar atau salah satunya benar, salah satunya salah. Kalau yang salah satunya salah dan satunya benar, itu saya langsung tinggalkan. Saya harus memilih yang benar, gitu. Sedangkan kalau yang sama-sama benar, itu yang harus saya dalami lagi sebelum mengambil keputusan. Pasti pernah ya mengalami hal tersebut, Ibu? Betul. Oke. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan? Jadi yang paling pertama ketika mengambil keputusan, saya harus paham dulu duduk permasalahannya seperti apa. Nah, oleh sebab itu ketika saya ingin mengetahui duduk permasalahannya, saya melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Saya mencoba untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Selain itu saya coba menggali pendapat-pendapat dari rekan-rekan yang ada di sekitar saya, misalnya pembantu kepala sekolah, atau mungkin dari guru BK, atau mungkin dari guru-guru yang mungkin pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, begitu. Jadi biar lebih jelas ya faktanya seperti apa, Ibu ya? Iya, betul. Jadi kita dalami dulu sebenarnya duduk permasalahannya seperti apa. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, ketika mengambil keputusan, saya yang pertama itu mengenali nilai-nilai tadi ya, seperti saya jelaskan. Saya kenali dulu nilainya seperti apa. Apakah nilainya yang satu benar, yang satu salah? Kalau memang yang satu benar, yang satu salah, tentunya saya akan mengambil keputusan yang bernilai benar. Sedangkan kalau permasalahan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai-nilai yang kita yakini yang benar ya, seperti ya, nilai universal yang kita yakini, nah, tentunya saya harus mempertimbangkan. Nah, langkah selanjutnya setelah mengenali nilai-nilai yang kita pertentangkan, selanjutnya adalah saya menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan ini. Tentunya saya mencoba untuk menggali fakta-fakta ya. Setelah menentukan siapa saja yang terlibat, saya coba gali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya saya mencoba untuk menguji tadi apakah ini nilainya benar dan salah, benar atau salah, atau benar dan benar, benar lawan benar, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia adalah benar lawan benar, maka saya mencoba untuk membawa ke paradigma benar lawan benar. Misalnya paradigmanya apakah ini individu lawan kelompok, gitu ya, atau keadilan dan lawan rasa kasihan, gitu, atau kebenaran lawan kesetiaan, nah, atau dia jangka pendek lawan jangka panjang, seperti itu. Nah, setelah itu baru saya mencoba untuk melakukan prinsip resolusi. Nah, di situ ada 3 prinsip ya, berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli. Ya, di situ. Nah, selanjutnya saya melanjutkan dengan investigasi opsi trilema. Artinya dari tadi permasalahan yang sudah kita analisis, ya kan, lalu kemudian kita mulai menemukan titik-titik terang. Nah, di situ saya mencoba untuk membuat opsi-opsi kira-kira seperti apa nih nanti keputusan yang mungkin saya buat, begitu. Nah, setelah saya pertimbangkan opsi-opsi tersebut, baru saya ambil keputusan. Nah, setelah saya ambil keputusan, tidak berhenti di situ saja, harus saya refleksikan dan saya evaluasi lagi seperti apa keputusan yang sudah saya buat.
Karena ini untuk mengukur khawatir keputusan yang sudah kita buat itu salah. Jadi kita refleksikan kembali, kita lihat kembali keputusannya seperti apa. Nah, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki apabila memang keputusan yang kita ambil itu tidak tepat atau kurang tepat. Seperti itu. Langkah-langkahnya lengkap sekali Bu ya, dari prosedur untuk pengujian pengambilan sebuah keputusan gitu ya. Jadi benar-benar ada tahap-tahapnya demi untuk mendapatkan sebuah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Ibu, pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah yang saya nilai efektif. Oke. Ya, yang pasti kan tadi ya, ke-9 langkah itu merupakan cara untuk kita mengetahui keputusan yang kita buat itu kira-kira tepat atau tidak. Ya, jadi dimulai dari kita lihat nilai yang terkandung dalam permasalahan tersebut, lalu kita juga lihat siapa saja pihak yang terlibat, lalu kita gali fakta-fakta. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk kita memahami duduk permasalahan yang sebenarnya. Gitu. Jadi setelah kita memiliki fakta-fakta, lalu kita pertimbangkan. Pertimbangan itu ya kita lihat apakah kita berharap atau berfokus pada hasil akhir misalnya gitu ya, atau fokusnya kepada result atau hasilnya aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita menurut saya tahap-tahap yang tadi sudah saya jelaskan di awal itu adalah langkah-langkah yang efektif ketika kita ingin mengambil keputusan. Selama ini ada nggak tantangan yang Ibu hadapi ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Ada nggak tantangannya? Sebenarnya banyak ya. Kalau yang namanya dilema itu tentunya kita bicara hati nurani. Sebagai contoh kasus anak yang tidak masuk sekolah gitu ya, dengan berbagai alasan lah ya, istilahnya mungkin bisa jadi dia juga mungkin kontrol dari orang tuanya kurang, lalu dia juga misalkan lebih suka main dan seterusnya. Nah, di satu sisi kita punya aturan ya kan, untuk naik kelas tentunya ada batasan ketika kehadiran itu diperbolehkan sekian persen. Nah, jadi di satu sisi sebagai seorang manusia kita punya hati nurani, harapan kita adalah anak ini bisa terus ya pendidikannya gitu. Nah, oleh sebab itu saya mengalami dilema, mana nih yang harus saya pilih gitu ya. Untuk saat ini ya harapannya dia bisa mengikuti peraturan, berarti kita berfokus pada peraturan hasil akhirnya gitu kan, atau berpikir pada peraturan atau berpikir pada hasil akhir. Karena kalau kita bicara peraturan tentunya kalau dia lebih, misalnya secara peraturan hanya diperbolehkan 20% sedangkan dia lebih dari 20%, berarti kan dia sudah melanggar aturan. Kalau keputusan yang kita ambil adalah dia sudah melanggar dan mendapatkan konsekuensi misalnya gitu ya, maka anak-anak yang lain juga akan melihat, oh iya ya berarti ini kita tidak boleh seperti itu. Nah, jadi kan pembelajaran untuk anak-anak yang lain. Tapi di satu sisi untuk anak yang bersangkutan kita bisa saja membuat masa depannya hancur, ya kan? Nah, makanya tadi kembali kita mau berbasis kemana? Nah, sebagai seorang guru kan tentunya kita tugasnya adalah menuntut. Jadi yang namanya menuntut itu kan tidak instan ya. Kita harus membimbing secara terus-menerus. Jadi kita lebih baik tidak hanya fokus pada peraturan tapi pada hasil akhirnya. Kalau permasalahannya seperti itu tentunya pertimbangannya adalah hasil akhir. Harapannya dengan kita memberi dia kesempatan akan ada perubahan gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu punya sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, ataukah Ibu menyelesaikan di satu tempat atau waktu yang terjadwal, misalnya saya akan menyelesaikannya kapan gitu? Ada nggak sesuai apa dibuat jadwalnya gitu?
Kalau penjadwalan sih tidak ada ya. Tidak ada. Sama seperti halnya permasalahan juga tidak terjadwal ya. Tiba-tiba ada masalah gitu kan. Berarti harus saat itu juga ya? Enggak juga. Enggak juga. Jadi dalam artian ketika saya menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama kan tadi saya harus menentukan siapa yang terlibat, fakta-faktanya seperti apa. Nah itu kan membutuhkan waktu. Jadi ketika saya ingin mengambil sebuah keputusan, duduk permasalahannya harus dipahami dulu, gitu. Seperti apa dari berbagai sudut pandang. Jadi jangan hanya melihat dari salah satu sudut pandang. Supaya apa? Supaya keputusan yang kita ambil itu tidak salah, gitu kan? Bisa jadi ketika kita hanya mendengar dari salah satu pihak, itu kita berat sebelah, gitu. Nah makanya untuk penjadwalan waktu tidak saya tentukan, namun semuanya saya pastikan bahwa memang permasalahan yang ada itu sudah saya investigasi lah sebelumnya, gitu, dulu permasalahan. Oke, seperti itu ya. Jadi nggak ada waktu khusus ya Nggak untuk ada waktu menyelesaikannya, khusus, disesuaikan dengan permasalahan itu sendiri ya. Betul. Oke, baik. Kemudian ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan sebuah keputusan? Seseorang atau faktor-faktor Yang lain membantu. yang membantu ya. Jadi sebenarnya kalau saya di sekolah itu kan memiliki rekan-rekan yang membantu saya dalam manajemen sekolah. Nah ini mereka itu saya maksimalkan, saya mintai sarannya, pendapatnya terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi ketika permasalahan itu menyangkut tentang siswa, tentunya saya bertanya kepada kesiswaan. Berkaitan dengan sarana, berarti saya bicara dengan wakil sarana prasarana. Nah itulah orang-orang yang membantu saya dalam mengambil keputusan. Jadi melibatkan orang-orang yang ada dalam manajemen itu ya. Betul. Jadi tergantung masalahnya itu kaitannya dengan apa, pasti yang dilibatkan adalah misalnya tadi siswa, berarti kesiswaan gitu ya. Ya. Berikutnya ini Bu yang terakhir ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilematika? Ya, pembelajaran yang saya petik itu adalah yang pertama, saya mencoba untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Lebih ini ya. Ya, jadi kita kadang kan ketika mendengar sesuatu hal, lalu kita condong kepada yang memberikan informasi, misal seperti itu. Ternyata tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat dari sudut pandang lain. Nah, itu pun membuat saya jadi semakin merasa diri, oh iya ya, ini bisa saja terjadi. Alasan ini mungkin orang ini punya latar belakang atau alasan tertentu gitu ya, yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Nah, itu membuat saya jadi lebih berempati gitu. Jadi tidak lagi ketika memandang sebuah permasalahan itu benar dan salah, tapi kembali kepada bisa jadi latar belakang yang menyebabkan permasalahan itu terjadi adalah kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi. Ya, seperti yang kita ketahui ya, kebutuhan dasar manusia kalau misalkan tidak terpenuhi kan akan terjadi permasalahan ya. Misalnya kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan makanan. Nah, anak-anak kita juga kan di sekolah seperti itu. Jadi ketika mereka melanggar atau melakukan kesalahan, bukan berarti mereka tuh secara sengaja, tapi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, jadi ketika saya belajar ya tentang membuat keputusan tersebut, itu pembelajaran yang saya dapat salah satunya adalah mencoba melihat dari berbagai sudut pandang dan saya lebih berempati terhadap orang lain. Jadi nggak hanya mengandalkan dari satu sisi atau pendapat siapa ya Bu ya? Iya, dan kita juga nggak bisa dengan logika aja, kita juga harus melihat tadi dari berbagai sudut, dari berbagai faktor gitu ya. Nah, kadang kan kalau kita bicara logika kan benar dan salah aja kan, gitu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma atas diskusinya kita hari ini. Ya Bu Arum ya. Terima kasih. Benar-benar ini juga menjadi pembelajaran buat saya gitu ya, ketika Ibu pengambilan keputusan dan itu bisa menjadi bahan pembelajaran juga buat saya. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Sukma. Sukses buat Ibu Sukma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.